Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita memulai ngaji kitab Al-Khulasah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hasan Hitu. Beliau sampai sekarang masih hidup, beliau masih hidup ya. Mari sekarang kita langsung membaca Muqaddimatul Muallif, yaitu muqaddimah pengantar dari Syekh Hasan Hitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi, adapun segala puji lillahi ialah milik Allah. Atammal hamdi, dengan paling sempurnanya pujian, wa akmalahu, dan paling paripurnanya alhamdi, wa aufahu, dan paling memenuhinya alhamdi, wa ashmalahu, dan paling menyeluruhnya alhamdi. Wassalatu, dan adapun rahmat, wassalamu, dan keselamatan, ala nabiyil karimi, ialah semoga atas nabinya Allah al-karimi yang mulia, wa rasulihil azimi, dan utusan Allah al-azimi yang agung, alladzi, yang khatamah, menutup atau mengakhiri, siapa Allah, bihi, dengan alladzi, ar-risalata, terhadap kerasulan, wa atamma, dan menyempurnakan siapa Allah, alaina, atas kita, bihi, dengan alladzi, an-ni'mata, terhadap nikmat, wa ridwanullahi ta'ala, dan adapun ridha Allah ta'ala maha luhur siapa Allah, ala ashabihi, ialah semoga atas para sahabatnya, alladzi, al-bararati, yang baik mereka, al-kirami, yang mulia mereka, waman tabi'ahum, waman, dan atas orang tabi'ah yang mengikuti siapa man, hum, terhadap ashabihi, min a'immati salafinal a'lami, yaitu dari para imam pendahulu kita, al-a'lami, yang terkemuka atau terpandang. Al-a'lam ini jamak dari al-alam. Fabitadhiyatihim, maka dengan pengorbanan a'immah, wa jihadihim, dan jihad a'immah, wasala, sampai ilaina, kepada kita, hadad dinu, apa agama ini, wa bida'bihim, dan dengan ketekunan a'immah, wa sahrihim, dan begadangnya a'immah, wa jaddihim, dan kesungguhan a'immah, wa jtihadihim, dan usaha a'immah, nukilat, dipindah atau diriwayatkan, atau kalau dalam bahasa sekarang ini biasanya ditransfer, nukilat, ditransfer, ilaina, kepada kita, ulumuhu, apa ilmu-ilmu hadaddin, ala marrisinina, atas lewatnya tahun-tahun, artinya sepanjang tahun. Dengan pengorbanan, dengan jihad, dengan usaha, dengan ketekunan dari ulama salafuna salih, maka agama ini sampai kepada kita, dan juga ilmu-ilmu yang ada di agama ini, yaitu di dalam agama Islam, juga sampai kepada kita. Karena itu beliau Syekh Hasan itu kemudian berdoa kepada Allah. Bagaimana doanya? Wa ja'alana, dan menjadikan kepada kita, Allahu, siapa Allah, minalladzina, dari orang-orang, ya'rifuna, yang mengetahui, siapa alladzina, li ahlil fadli, terhadap pemilik keutamaan,
mengetahui fadlahum terhadap keutamaan ahlil fadli, linakuna supaya ada kita miman, ialah sebagian di antara orang arafa yang mengetahui siapa man, bimakrifati qadri ghairihi dengan mengetahui nilai atau derajat selain nyaman, qadrahu terhadap nilai atau derajat nyaman. Syekh Hasan itu berdoa kepada Allah agar kita ini dijadikan sebagian orang yang mengetahui, yang mengakui keistimewaan, keutamaan yang diberikan Allah kepada para imam-imam yang telah membawa agama ini sampai kepada kita dan juga membawa ilmu-ilmu yang ada di dalam agama ini sampai kepada kita. Kenapa? Linakuna mimman arafa qadrahu bima'rifati qadri ghairihi. Karena dengan kita mengetahui keutamaan para imam, para ulama salafuna salih, kita bisa mengukur diri, bisa mengetahui nilai kita. Dengan kita mengetahui keistimewaan yang luar biasa dari para salafuna salih, keutamaan-keutamaan pengorbanan yang sudah mereka korbankan, yang sudah mereka berikan, maka kita bisa mengukur diri kita sendiri. Ternyata nilai kita kalau dibanding mereka semua pengorbanan kita, kalau dibanding pengorbanan mereka, ini sedikit sekali. Sedikit sekali. Sehingga ini penting untuk mengetahui keutamaan, keistimewaan dari para imam salafun salih. Wa'adana dan semoga menjaga siapa Allah kepada kita min annakuna dari ada kita mimman ialah sebagian di antara orang bihim dengan man yu'rafu diketahui kurbu qiyamis saati apa dekatnya terjadinya hari kiamat mimman yaitu sebagian dari orang qala yang berkata yang bersabda fihim tentang man rasulunal karimu siapa utusan kita al-karimu yang mulia alaihi ialah atas rasulunal karim afdolus salati adapun paling utamanya rahmat wa taslimi afdolus salati wa taslimi adapun paling utamanya rahmat wa taslimi dan keselamatan. Bagaimana sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lantaku masa'atu tidak akan terjadi as-sa'atu apa hari kiamat hatta yal'ana hingga melaknat menyalahkan akhiru hadhil ummati siapa generasi akhir umat ini menyalahkan melaknat awalaha terhadap generasi awal hadhil ummah generasi awal hadhil ummah. Jadi di antara tanda dekatnya terjadinya hari kiamat itu yaitu apabila generasi akhir umat ini sering menyalahkan, sering melaknat terhadap generasi awal dari umat ini. Ini merupakan sesuatu yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah agar kita tidak dijadikan di antara orang-orang yang menjadi tanda dekatnya tibanya hari kiamat, yaitu orang yang melaknat para imam salafun salih. Wa ba'du dan setelah ini yaitu wa ba'dal basmalah walhamdalah wassalatu wassalam fa inna ilma usulal fikhi maka sesungguhnya apa ilmu usulul fikhi min ahammi ulumi syariati ialah di antara paling pentingnya ilmu-ilmu syariat. Makanan apa tempatnya, makanan apanya tempat atau kedudukan. Makanan ini kedudukannya secara i'rab ini menjadi tamyiz. Nah, tamyiz ini kalau dalam rumus
makna kitab kuning ala pesantren itu, yaitu biasanya tandanya sebagai tamyiz ditandai sebagai apanya. Makanan, apanya tempat atau kedudukan. Wa adakiha dan paling telitinya ulumi syariah, maslakan, apanya metode atau jalan. Wa ablaghiya dan paling efektifnya atau paling besarnya ulumi syariah, paling efektifnya ulumi syariah, atharon, pengaruhnya, apanya pengaruh atau dampak. Jadi ilmu usulul fikih ini adalah ilmu yang sangat penting dan juga pengaruhnya luar biasa. Kenapa demikian? Yahtaju butuh ilaihi terhadap ilmu usulil fikhi al-faqihu siapa ahli fikih wal mutafaqihu dan orang yang belajar fikih wal muhaddisu dan ahli hadis wal mufassiru dan ahli tafsir wabihi dan dengan ilmu usulil fikhi tatafawatu berbeda aqdarul ulama'i apa derajat atau nilai-nilai para ulama. Nilai para ulama, derajat para ulama. Min ahlin nadhari dari ahli fikir. Maksudnya dari kalangan ulama yang pemikir. Ahli nazar artinya pemikir. Dan juga aqdarul ulama wal mutasabiqina. Mutasabiqin ini ataf kepada ulama. Wal mutasabiqina dan orang-orang yang berlomba lidarkil ahkami untuk mengetahui hukum-hukum minal akhbari dari hadis. Akhbar yang dimaksud di sini adalah hadis, wasiyari dan sejarah. Fahuwa maka adapun ilmu usulul fikhi al-qanunul qawimu ialah undang-undang yang lurus alladzi yang yu'tamadu yang dijadikan pijakan alaihi apa atas alladzi fistimbatil ahkami syar'iyyati di dalam menggali hukum-hukum syariat min adillatiha dari dalil-dalil ahkami syar'iyyah wad dusturus salimu dan undang-undang yang selamat alladzi yang yurja'u yang dijadikan acuan yang dijadikan rujukan ilaihi apa atas alladzi fi ihkamiha di dalam mengukuhkan ahkami syar'iyyah wa dhabtiha dan menata ahkami syar'iyyah wa dhabtiha dan menata atau mengikat ahkami syar'iyyah. Waqad aksarul muallifuna dan sungguh telah memperbanyak al muallifuna siapa para muallif, para penyusun kitab, para pengarang qadiman di zaman dulu wa hadisan dan zaman sekarang minal kitabati dari menulis fihi di dalam ilmu usulul fikhi bimana hija mukhtalifatin dengan metode-metode mukhtalifatin yang berbeda mutabayinatin yang berbeda wa asaliba dan gaya bahasa muta'addidatin yang berbilangan atau banyak mutafawitatin yang bervariasi faminhum maka ialah sebagian di antara al-muallifun al-mushibu adapun orang yang berpanjang lebar al-mutnibu yang berpanjang lebar sama artinya wa minhum dan ialah sebagian di antara al-muallifun al-mujizu adapun orang yang meringkas al-mukhtasiru yang meringkas waqad katabtu dan sungguh telah menulis aku yang dimaksud dengan aku di sini adalah Syekh Hasan Hitu pengarang kitab Al-Khulasah ini. Waqad katabtu dan sungguh telah menulis aku fihi
di dalam ilmu usulul fikih atau tentang ilmu usulul fikih al-adida terhadap beberapa minal kutubi dari beberapa kitab baina ta'lifin di antara mengarang. Maksudnya yang dimaksud dengan ta'lif ini adalah karangan sendiri, karangan beliau sendiri, wa tahqiqin dan mentahqiq, wa syarhin dan mensyarah, wa ta'liqin dan ta'liq. Ta'liq ini memberi catatan kaki. Kalau di dalam karya ilmiah itu biasa disebut dengan footnote. Illa annani hanya saja sesungguhnya siapa aku wajadtuha ialah menemukan aku terhadap al-kutub la tafi illa annani hanya saja annani sesungguhnya siapa aku wajadtuha ialah menemukan aku terhadap al-kutub la tafi tidak mencukupi apa al-kutub bihajati kafirin dengan kebutuhan banyak orang minal mubtadiina dari para pemula likibariha karena besarnya al-kutub awisti'sai ibaratiha atau sulitnya redaksi al-kutub. Jadi Syekh Muhammad Hasan itu ini banyak mengarang kitab tentang ilmu usulul fikih, baik berupa karangan sendiri maupun berupa tahqiq, mentahqiq kitab orang lain atau mensyarah kitab yang lain atau berupa taklik, catatan kaki terhadap kitab yang lain. Hanya saja menurut beliau kitab yang beliau karang ini tidak memenuhi terhadap kebutuhan para pemula. Kenapa? Karena kitab itu besar atau redaksi ibaratnya atau redaksinya ini susah, sulit. Sehingga sulit dipahami oleh para mubtadiin, para pemula. Karena itu, walidzalika dan karena la tafi bihajati kathirin atau adamul wafa, adamu wafaiha, walidzalika dan karena adamu wafaiha, ra'aitu melihat aku kitabata hadhil hulasati terhadap penulisan kitab hulasah ini mubaligan berlebihan fil ikhtisari di dalam meringkas ala tariqati imami hadzal fanni atas metode atau jalan imam disiplin ini Imamil Haramaini yaitu Imam Al-Haramain rahimahullahu semoga merahmatihu terhadap Imamul Haramain Allahu siapa Allah fi kitabihi di dalam kitabnya Imamul Haramain Al-Waraqat yaitu kitab Al-Waraqat. Jadi di dalam penulisan kitab Al-Khulaso ini beliau mengikuti metode Imam Al-Haramain di dalam kitab Al-Waraqat. Itu sama-sama mengikuti metode ikhtisar, meringkas. Karena kitab Al-Waraqat itu memang ditujukan untuk para pemula dan kitab Al-Khulasa ini juga ditujukan untuk para pemula. Sehingga metode yang digunakan adalah ikhtisar, yaitu ringkas. Allati yang dominat, yang memuat hadhil khulasatu apa kitab khulasa ini ruhaha terhadap ruh al-waraqat terhadap inti al-waraqat atau spirit al-waraqat multaziman dalam keadaan menetapi manhajahu terhadap metode Imamul Haramain fil ikhtisari di dalam meringkas la ibaratahu bukan redaksi Imamul Haramain fi siyagatil afkari di dalam membentuk pemikiran fi siyagatil afkari di dalam membentuk pikiran-pikiran atau gagasan. Jadi
Syekh Muhammad Hasan itu mengikuti metode Imam Al-Haramain di dalam kitab Al-Waraqat hanya dari segi ikhtisornya saja. Dari segi mengikuti jalan ikhtisor, yaitu ringkas. Bukan mengikuti dari segi ibarahnya, redaksinya, di dalam membentuk gagasan atau di dalam membentuk pemikiran terhadap para mubtadiin, terhadap para pemula. Kalau dari segi ibarat, Syekh Muhammad Hasan itu tidak mengikuti Imamul Haramain. Tapi dari segi ikhtisar, ringkas, beliau mengikuti metode yang digunakan oleh Imamul Haramain di dalam kitab Al-Waraqat. Rajian, dalam keadaan mengharap Allah terhadap Allah, Ta'ala maha luhur siapa Allah an akuna untuk ada aku. Qad asabtu ialah sungguh tepat aku fima pada sesuatu ilaihi terhadap ma Roma itu melempar aku. Dan beliau seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar usaha beliau di dalam menulis kitab Al-Khulasa ini benar sesuai apa yang diharapkan. Fa in kana kadzalika, fa in kana kadzalika, redaksi fa in kana kadzalika ini biasanya isim dari kana ini adalah takdirannya al-amru. Jadi mentakdir lafat al-amru. Sehingga menjadi begini. Fa in kana al-amru kadzalika. Fa in kana maka apabila ada al-amru apa perkara, kadzalika ialah seperti hal tersebut, yaitu asabtu, qad asabtu, kadzalika ialah seperti qad asabtu, atau ambil masdarnya, kadzalika ialah seperti al-isabah, tepat, fahuwa maka adapun al-isabah minallahi dari Allah, fadlun ialah anugerah, wa minni dan ialah dariku, in sahhatin niyatu apabila benar, an-niyatu apa niat, syukrun adapun bersyukur, syukrun adapun bersyukur, wa illa ay wa illam yakun kadzalik, atau kita kembalikan ke ini bisa, wa illa ay wa illam akun qad asabtu fima ilaihi romaitu fa as'aluka maka memohon aku kah kepadamu Rabbi wahai Tuhanku bi'idhami qadrika dengan keagungan derajatmu wa jalili hilmikah dan agungnya sabarmu wasi'ati maghfiratika dan luasnya ampunanmu, memohon antau firoli agar atau untuk mengampuni engkau li kepadaku ma terhadap sesuatu karena yang ada apa ma minni ialah dariku min khotoin berupa kekeliruan, berupa kesalahan, ma qasattuhu yang tidak bermaksud aku terhadap khotok, terhadap khotok, au zalalin atau ketergelinciran, ma ta'ammattuhu yang tidak bersengaja aku terhadap zalal. Wa anta rabbun dan adapun engkau rabbun ialah Tuhan a'lamu yang lebih mengetahui bin nawaya dengan niat-niat, wa akramuman dan paling dermawannya orang atau zat, dan paling dermawannya zat ajzala yang melimpahkan. Ajzala ini memberi dengan melimpah, memberi secara melimpah banyak gitu ya. Wa akramuman dan paling dermawannya zat ajzala yang melimpahkan siapa man fil ataya di dalam pemberian-pemberian ala ghairi istihqaqin lisaili atas tanpa keberhakan lisaili bagi peminta.
lisaili bagi orang yang meminta. Artinya Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang paling dermawan, melimpahkan banyak pemberian bahkan terhadap orang yang meminta, padahal orang yang meminta ini sebenarnya tidak berhak, tidak layak untuk menerima pemberian itu. Abu Abdillah Muhammad Hasan Hitu. Ini merupakan muqaddimah dari beliau, yaitu Syekh Muhammad Hasan itu pengarang dari kitab Al-Khulasa ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.